Jorge Lorenzo menjadi saksi hidup dari sejarah besar yang ditorehkan Fabio Quartararo pada balapan MotoGP Emilia-Romagna di sirkuit Misano, Italia, Minggu, tanggal 24 Oktober tahun 2021. Selain menjadi balapan kandang terakhir bagi pembalap legendaris sekaligus ex-rekan setimnya di Yamaha, Valentino Rossi, MotoGP Emilia-Romagna 2021 juga menjadi balapan yang melahirkan juara dunia MotoGP baru dalam diri Quartararo. Quartararo menyegel gelar juara dunia MotoGP 2021 setelah pesaing terdekatnya, Francesco Bagnaia, mengalami crash dan gagal menyelesaikan balapan di Misano. Kecelakaan yang dialami Bagnaia membuat Quartararo memastikan menjadi juara dunia kelas MotoGP. Jorge Lorenzo yang hadir di Misano, langsung mendatangi Fabio Quartararo setelah berbicara singkat di area Parc de Femel. Pria Spanyol itu tampak bahagia setelah Quartararo berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2021. Anda adalah yang terbaik, Anda menahan tekanan, Anda tidak melakukan kesalahan, dan Anda pantas mendapatkannya, ucap Lorenzo kepada Quartararo di Parc de Femel. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, berpose dengan helm emas sebagai juara dunia MotoGP 2021 setelah balapan MotoGP Emilia-Romagna 2021 di sirkuit Misano, Italia. Quartararo membawa Yamaha menjadi juara dunia MotoGP setelah absen selama 6 tahun semenjak tahun 2015. Kala itu, Lorenzo sukses menjadi juara dunia MotoGP dengan mengalahkan rekan setimnya sendiri, Valentino Rossi. Kami Yamaha tidak juara selama bertahun-tahun meskipun Bagnaia lebih unggul dalam beberapa balapan terakhir, tapi ia, Quartararo, sangat kuat, ucap Lorenzo meski jarang memenangi balapan pada paruh kedua MotoGP 2021. Quartararo tetap dipandang Lorenzo sebagai pembalap yang paling konsisten. Fabio, meski dia bukan yang tercepat dari dua pembalap yang tercepat, tidak diragukan lagi dia yang paling konsisten. Lorenzo menyoroti tikungan 15 sirkuit Misano yang banyak memakan korban, termasuk Francesco Bagnaia dan Jack Miller. Kedua pembalap Ducati itu sama-sama mengalami kecelakaan saat memasuki tikungan yang sama. Balapan ini adalah balapan yang cukup sulit untuk bagian depan, terutama jika Anda memakai ban hard dan berada di tikungan 15, kata Lorenzo. Pada akhirnya, tidak ada yang mengharapkan Bagnaia mengalami crash, tetapi itulah yang terjadi, dan sekarang terserah Fabio untuk menikmati momen paling bahagia di dalam hidupnya. Tutur Lorenzo seperti yang sudah kita ketahui, Jorge Lorenzo telah pensiun dari balap motor pada 2019 lalu, tapi ia mengakui ada hal-hal yang sangat dirindukannya. Lorenzo gantung baju balap pada akhir musim MotoGP 2019 lalu. Cedera parah sebelumnya membuat pria Spanyol itu memutuskan mengakhiri karirnya sebagai pebalap profesional. Pada sesi latihan bebas MotoGP Belanda 2019, ia mengalami kecelakaan yang membuat tulang belakangnya retak. Meski pada prosesnya pulih dan kembali ke lintasan, Lorenzo tak bisa balik ke performa terbaiknya dan mengaku balapan dengan rasa sakit. Selepas pensiun, Lorenzo kabarnya menikmati masa-masa santai di tepi Danau Lugano, Swiss. Ditanya soal balapan, ada beberapa hal yang amat dirindukan. Yang paling saya rindukan adalah orang-orang yang saya temui, kawan-kawan yang saya temukan selama 18 tahun di kejuaraan dunia, dan di atas segalanya. Dan yang paling tidak saya rindukan adalah tekanan yang saya rasakan dan cedera-cedera, ungkap Jorge Lorenzo kepada ABC.s dikutip GP1. Pensiun di usia 32 tahun, Jorge Lorenzo meninggalkan lintasan dengan pencapaian besar. Ia memenangi 5 gelar juara dunia, 3 diantaranya di kelas primer. Berkaca dari perjalanan karirnya, Lorenzo menyebut hal yang tersulit adalah meraih kemenangan pertama. Menurut saya hal tersulit adalah untuk mencapai titik memenangi balapan dan kemudian kejuaraan. Setelah itu akan lebih mudah karena Anda tahu hal tersebut mungkin dilakukan, Anda cuma harus melakukannya lagi, tutur Lorenzo, karena meski Anda punya keraguan apakah bisa melakukannya atau tidak, Anda akan berpikir sudah pernah melakukannya sekali dan itu memudahkan untuk tetap termotivasi, yang mana kadang kala jadi hal sulit, sambung Jorge Lorenzo. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik like, komen dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.